Ya pemirsa, masih dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dari penjelasan Ustazah Nur Fadlina pada segmen sebelumnya, kita jadi memahami bagaimana cara kita berbenah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya pemirsa, bagaimana ya cara kita agar dapat istiqomah dalam memperbaiki diri kita sepanjang hidup kita. Nah, pada segmen ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Kiai Haji Anwar Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa ala man ittaba'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para perindu surga dan calon-calon penghuni surga. Tasbih tazkir kita panjatkan hanya kepada Allah. Zat yang telah memerintah kepada kita agar saldo-saldo hidup kita ini semua dihabiskan dalam rangka ibadah kepadanya. Terus meningkatkan kualitas iman, mempersubur amal saleh, menyebarkan cinta dan kasih sayang, bertolong-tolongan dalam segala kebaikan, memantaskan diri dengan akhlak yang mulia. Allah perintah itu semua kepada kita ibu-ibu, supaya di dunia hidup kita selamat, di akhirat nanti jadi hamba-hamba yang ditimang-timang, disayang-sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya, paling tawadhu kepribadiannya, paling ikhlas hatinya, paling sayang terhadap sesamanya, paling kasih terhadap keluarganya, paling khusyuk solatnya, paling tekun zikirnya, paling kuat tahajudnya, maaf ibu-ibu, paling rukun rumah tangganya. Itulah teladan abadi bagi orang-orang yang beriman Rasul, yang makamnya hampir tiap tahun kita ziarah di Masjid Nabawi, sambil menangis meneteskan air mata pelepas dahaga rindu kita pada beliau. Nabi yang akan memberikan syafaat kepada umat, yang bukan cuma sekedar cinta di bibir, tapi benar-benar mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita tidak lama, saya ingin bicara soal-soal general saja, garis-garis besar. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik saya yang nanti bisa memperluas apa yang bapak bahas ini sampai sedalam dan seluas pantai-pantai Atlantik di samudra sana. Kita mulai. Salah satu hal yang menggembirakan kita umat Islam sekarang ini, orang sedang berbondong-bondong, para pemuka agama-agama besar dan para intelektual kelas dunia, mereka menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya. Mereka masuk Islam, kalau pakai bahasa kampus, menjadikan Islam jalan hidup mereka. Maaf ibu-ibu, bukan tertarik pada umat Islam, bukan. Tapi mereka masuk Islam karena tertarik pada dinul Islam. Mereka tertarik pada Allah dengan firman-Nya, Rasul dan hadisnya. Ibu jangan marah. Kalau orang-orang pandai melihat umat Islam, orang tidak masuk Islam. Sebab umat Islam ini tidak bisa jadi umat teladan sekarang. Agamanya Islam, lidahnya panas macam api. Agamanya Islam, korup di mana-mana. Padahal dia ngaji di masjid. La yasyiqu sarir hinda yasyiqu huwa mu'min. Tidak mungkin orang sholat tapi korup. Sebab orang sholat kalau korup, kata Nabi, imannya sedang dia injak-injak di keranjang sampah. Jadi orang-orang para intelektual di barat, di Eropa saya lihat masuk Islam
bukan tertarik pada akhlak orang Islam, tapi tertarik pada ajaran Islam. Sebelum saya mulai bicara, tadi saya bicara sama MC, saya bilang, Ananda, Sofian sayang, Papa ingin bisa yang agak benar dalam mengaji ini sekali-sekali ini. Seluruh Indonesia tolong camkan apa yang saya sampaikan ini. Ibu, dulu seorang profesor dari Rusia ragu, apa benar Quran mengatakan bahwa ada Nabi Nuh tenggelam dengan kapalnya? Dia miliarder, dia pakai helikopter. Dia masuk bukit es tertinggi di dunia. Sebab biasanya ibu lebih tahu, kalau benda mau diawetkan biasa pakai pressure. Toh? Jadi profesor itu berpendapat kalau kapal Nuh ada, pasti dia tenggelam dalam sebuah samudra atau gunung. Yang gunung itu es. Dia berangkat ke bukit tertinggi di dunia. Bukit es namanya Gunung Arara. Helikopter landing di sana. Dia bongkar, dia bor Bukit Arara. Didapat kayu. Yang kayu itu sezaman dengan zaman Nabi Nuh. Sampai sekarang masih ada. Sejak itu profesor itu menempatkan bongkahan kayu. Di Museum Leningrad. Di Rusia. Dan sekarang dia jadi mubalik Islam, dakwah kemana-mana. Ananda cinta sayang Ustadz Baki. Kalau bicara Islam semua orang pasti tertarik. Tapi kalau bicara umat Islam jarang orang yang tertarik. Saya baru pulang dakwah dari Jerman. Keliling Eropa. Saya baru pulang dari Nederland, dari Paris. Ibu, orang sekarang sedang berbondong-bondong mencari Islam. Kita di Indonesia harus punya akhlak mulia. Bertakhaluk. Memaksakan diri beramal saleh. Sehingga orang benar-benar tertarik kepada, oh begini Islam. Orang Islam itu cerdas, baik, bersih, pandai, jenius, rukun, damai, saling cinta. Itu akhlak yang hari ini kita bicara tentang perbaikan itu. Sebentar, saya ngaji pesantren dulu. Takhalluk, akhlak. Takhalluk asal kata. Takhalluk, kebaikan yang dipaksakan. Takhalluk itu. Itu sebabnya, takhallaku bi akhlaqillah. Paksakan diri kamu berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Takhalluk yang dilazimkan, dia menjadi akhlak. Takhalluk, kebaikan yang dipaksakan, akhlak adalah kebaikan yang telah mendarah daging. Siang ini sekalipun serba singkat, kita bicara tentang pakaian perbaikan kita ini. Itu yang namanya akhlak. Mari mulai hari ini umat Islam kalau benar-benar kita yakin pada Islam, berakhlakkan akhlak mulia. Sebab itu jalan keselamatan. Islam ini bapak-bapak jalan keselamatan dunia akhirat. Siapa yang berpegang teguh kepada Islam, berlibas, berpakaian dengan pakaian Islam, pasti selamat dunia akhirat. Saya mau tanya pada ibu-ibu, adik-adik saya yang baik ini. Ibu yakin masuk ke surga? Gak boleh insya Allah. Allah marah itu. Sesuatu yang baik dan benar tidak boleh kata insya Allah. Wajib berkata ya. Bapak yakin masuk surga? Ibu mulai hari ini selesai kita damai Indonesia. Kalau di luar orang tanya, ibu agamanya Islam. Mengucap 2 kalimat syahadat. Ibu yakin masuk Islam? Ibu jawab. 1000% saya pasti masuk Islam. Bapak kalau ditanya oleh orang, Bapak umat Muhammad Rasulullah. Mengucap 2 kalimat syahadat. Apa Bapak yakin masuk Islam? Bapak jawab. 1000% saya yakin masuk Islam. Ibu, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu kalimat yang menjamin pasti kita ke surga itu. Pasti kita ke surga. Ya soal berapa lama di neraka soal lain. Itu mengajinya mesti bikin satu episode lagi di TV One kalau itu. Tapi orang yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat pasti masuk Islam. Dan itu keyakinan kita. Semua kita, itu sebabnya mari kita perbaiki diri. Mari kita bebenah diri.
Mari kita berlibas dengan libas at-taqwa. Sebab libas yang paling baik adalah libasut taqwa, pakaian terindah. Bukan ini. Kalau ini aksesoris, ibu jangan ngelihat kesolehan orang dari bajunya. Jangan. Tadi saya sholat tidak pakai picim lah itu. Sengaja saya tunjukkan pada orang, sholat itu bukan di sini letaknya itu. Bapak jangan tertarik pada orang kalau sudah pakai sorban besar. Bapak kira dia orang saleh. Jangan itu. Pakaian manusia adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, tidak mungkin saya perlambat lagi. Sebab memang acara kita waktunya juga memang terbatas. Lain kali nanti kita mengaji lebih mendalam, lebih menukik, yang lebih indah kita cari ajaran-ajaran Islam ini. Anak saya Sofyan luar biasa ini, MC kita luar biasa. Sofyan, Bapak mau ajak Sofyan keliling Eropa, mau? Masya Allah, amin, mau. amin, amin. Ya, amin. yang jadi MC-nya Sofyan nanti. Masya Allah. Bapak yang mau amin. berikan kuliahnya. Amin. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, selamat menikmati indahnya Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanul jaza untuk Ayahanda Ki Haji Anwar Sanusi yang telah memberikan kita tausiah yang sangat luar biasa sekali. Suatu pukulan, suatu teguran tersendiri bagi kita semuanya. Bahwa apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, banyak orang tertarik Islam bukan karena umat muslim, tapi justru tertarik kepada Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teguran bagi kita untuk selalu menggunakan libasut taqwa atau baju ketakwaan untuk selalu berbenah diri menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pemirsa, kita akan ulas, kita akan elaborasi tema yang sangat menarik ini di segmen berikut, segmen 6 dan 7, karena segmen 4 dan 5 kita akan jumpa di segmen Dai Muda Pilihanku. Di sini nanti ada 3 santri yang akan bertausiah selama 3 menit yang insya Allah nanti akan dinilai oleh guru-guru kita di Damai Indonesiaku dan sekaligus diberikan komentar. Dan juga para pemirsa juga bisa memilih dai favorit Anda melalui vote kami di www.menti.com dengan kode 74321192. Sekali lagi, masuk di menti.com, kemudian dengan kode 74321192, dan bisa scan barcode kami yang sudah kami tampilkan di layar kaca, lalu Anda klik, kemudian Anda langsung pilih dai muda favorit Anda. Para jamaah di sini nanti juga bisa melihat bagaimana penampilan para santri di plasma yang sudah kami tampilkan, dan juga bisa memilih juga di www.menti.com dengan masuk di 74321192. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku.